Semeru. Halo, Kak. Oke, pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Ayu, bisa dipanggil Ayu. Iya, Kak Ayu. Ya, jadi di sini saya akan menemani kalian sebagai ekoget hari ini untuk mengenal lebih dalam keajaiban alam dan budaya yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru. Baik, Kak. Jadi Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi paling ikonik di Indonesia. Kita sedang berada di kawasan pegunungan yang mencakup lebih dari 50.000 hektar. Di dalamnya ada Gunung Bromo dengan kawahnya dan Gunung Semeru yang menjulang sebagai atap Pulau Jawa. Serta padang pasir, padang rumput, dan hutan pegunungan yang menyimpan beragam kehidupan. Sebelum kita mulai, kira-kira kakak pernah ke Gunung Bromo gak nih? Pernah. Belum, kalau saya belum. Oke, jadi nanti siapkan kamera dan hati yang kagum karena kita akan menyaksikan keindahan yang luar biasa nih Kak. Oke, Kak. Siap. Mari Kak. Jadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini bukan hanya terkenal karena gunung dan kawahnya, tetapi di balik hijaunya pegunungan kita bisa melihat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Seperti di sisi flora, kita bisa menemukan cemara gunung, edelweiss yang tumbuh di ketinggian, hingga berbagai jenis anggrek hutan. Dan di sisi faunanya, kawasan ini menjadi rumah bagi elang Jawa yang sangat langka. Oh my God. Macan tutul hingga lutung Jawa yang sering terlihat melompat di pepohonan seperti itu Kak. Jadi ekosistem di sini itu juga sangat penting karena menjadi sumber mata air bagi banyak desa di sekitarnya. Jadi saat kita berjalan nanti ingat ya, jangan petik tanaman atau ganggu satwa liar karena kita juga sebagai tamu bagi mereka. Baik, Kak. Mari kita lanjut explore. Kak, izin mau tanya. Ya. Kira-kira ketinggian dari Gunung Bromo ini berapa ya? Jadi gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut dan masih aktif Kak. Wow. Tapi tenang aja, ini kita sedang berada di zona aman. Jadi yang membuat Bromo begitu unik ini adalah lautan pasir di sekitarnya Kak. Fenomena geologi langka yang berbentuk dari letusan gunung dari ribuan tahun lalu. Bromo mempunyai tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh wisatawan nih Kak. Yang pertama itu ada penanjakan untuk menyaksikan matahari terbit, yaitu di jalan arah Probolinggo mau ke Bromo. Terus mempunyai Bukit Teletabis dengan hamparan savananya dan tentu saja yang utama itu Kawah Bromonya Kak. Aroma belerangnya memang kuat, tapi itu bagian dari kekayaan alami kawasan ini. Ya Kak. Oh iya Kak, aku mau nanya, jadi di Bromo itu terkenal dengan suku Tenggernya ya? Nah, iya Kak. Jadi Bromo ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat adat Tengger yang hingga kini masih memegang teguh kepercayaan dan tradisi Hindu kuno atau warisan kerajaan Majapahit. Salah satu ritual yang terkenal adalah Yatnya Kasada nih Kak. Setiap tahun warga Tengger membawa sajen berupa hasil bumi dan hewan ternak ke Kawah Bromo sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada
Sang Hyang Widi. Jadi bagi masyarakat Tengger itu gunung adalah tempat yang suci, bukan sekedar tempat wisata. Filosofi mereka juga sangat sederhana tapi dalam, seperti hidup selaras dengan alam. Sesuatu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanannya, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang penting nih, Kak. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, hindari membuat api di area pegunungan karena itu bisa memicu kebakaran hutan. Yang ketiga, mari kita hormati budaya lokal dan ikuti aturan alur pendakian yang resmi demi keselamatan kita semua. Oke, mari kita lanjut mendaki ke atas, Kak. Kakaknya bisa dilihat di sebelah sana kawah Gunung Bromo atau titik yang menyusul bukan hanya ilapan bumi tapi juga simbol bahwa kakaknya mau berfoto, bisa saya fotokan, Kak? Boleh, Kak. Satu, dua, tiga. Ini kayak 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, kakaknya bisa mengeksplor sendiri. Nanti jikalau ingin turun, saya berada di sini, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Baik, Kak. Bagaimana nih setelah menaiki Gunung Bromo? Perasaan kakaknya gimana? Capek ya, baru pertama kali ya, Kak? Iya, saya mendakinya itu baru pertama kali, tapi kesininya udah sering. Saya sih ini emang support the first time. Oh ya, tapi bagus nggak, Kak, dari Bagus banget, Kak. Ini tuh kayak bagus banget pokoknya. Oke, Kak. Experience saya mendaki itu di Oh iya, iya. Iya, kaki saya tuh sampai gemeter. Oh gitu ya, Kak. Oke, Kak, jadi sekarang kita sudah berada di ujung kegiatan. Bromo bukan hanya tempat indah untuk dilihat, tapi juga tempat yang bisa mengajarkan kita tentang kehidupan, harmoni, dan tanggung jawab sebagai manusia. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, dan juga semoga perjalanan kita hari ini penuh makna dan menginspirasi. Kakaknya, Kak, sangat terinspirasi. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih ya, Kak.